Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Kuseda Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Stuck in the Middle yang dibuat oleh Mr. Menace. Dan ini adalah number room Sudoku. Dan saya cukup penasaran dengan puzzle hari ini sih, karena di LMD tempat puzzle ini diterbitkan ada sebuah komen dari Playmaker yang bilang bahwa ini adalah number room Sudoku teraneh yang pernah dia mainkan. Jadi, wow, ini sangat menarik banget kalau menurut saya untuk puzzle hari ini, dan nanti kita akan lihat bagaimana puzzle-nya akan bekerja. Tapi seperti biasa, kalau kalian ingin berpuzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Dan mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturan stuck in the middle, yaitu aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian untuk number rooms, petunjuk di luar grid menunjukkan angka yang harus ditempatkan pada petak ke N dari arah petunjuk di mana N adalah angka pada petak di sebelah petunjuk. Jadi contohnya untuk angka 8 di sini, petak pertamanya di sebelah petunjuk tersebut adalah petak di bawah sini. Dan kalau misalkan ini adalah angka 6, maka angka 8 harus kita tempatkan pada petak ke-6 karena ini adalah angka 6. Dihitung dari arah petunjuk tersebut. Jadi kalau dari atas, perhitungannya dari atas ke bawah, menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah petak ke-6, maka angka 8 harus kita tempatkan pada petak ke-6 di sini. Contoh lain, misalkan ini adalah 7, karena petunjuknya dari bawah, maka kita menghitung dari bawah ke atas, dan kalau ini adalah 7, maka angka 5 kita tempatkan pada petak ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Kita menempatkan angka 5, dan kalau misalkan petunjuknya dari kiri, perhitungannya dari kiri ke kanan, dan kalau dari kanan, perhitungannya dari kanan ke kiri. Dan itu saja untuk peraturan dari stuck in the middle, dan mari kita langsung saja untuk reset timernya, dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, tapi sebelum itu mungkin saya akan coba jelaskan dulu ya beberapa properti yang bisa didapatkan dari number room Sudoku. Karena kayaknya di sini ada beberapa hal yang mungkin akan membantu ya dalam penyelesaian dari puzzle-nya. Mungkin yang pertama dulu dari basicnya dulu ya, dimana kalau misalkan petunjuk-petunjuk di sini itu bukan merupakan petunjuk satu ya. Kalau misalkan petunjuk satu itu nggak berlaku, tapi kalau misalkan petunjuknya bukan angka satu, maka kita nggak bisa menempatkan angka satu atau angka petunjuk tersebut di petak pertamanya. Karena kalau misalkan ini adalah 8, kita nggak mungkin menempatkan angka satu di sini. Atau enggak kita akan menempatkan angka 8 pada petak ke satu, yaitu petak itu sendiri. Jadi kita menempatkan angka satu dan 8 sekaligus pada petak ini, dan itu kan nggak mungkin. Dan kalau kita menempatkan angka tersebut, petak pertamanya adalah angka yang sama dengan petunjuknya. Jadi kalau kita menempatkan angka 8 di sini, maka angka 8 harus kita tempatkan pada petak ke-8, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan akan terjadi perulangan dalam kolomnya. Jadi kalau misalkan petunjuknya bukan angka 1, kita nggak boleh menempatkan angka 1 pada petak pertamanya, atau petak pertamanya adalah angka yang sama sesuai dengan petunjuknya. Itu berbeda kalau petunjuknya adalah angka satu, kita masih mungkin untuk menempatkan angka satu di sini, maka angka satu kita tempatkan pada petak ke satu, yaitu petak itu sendiri, dan itu menjadi petunjuk yang valid. Jadi selain angka satu, kita nggak boleh menempatkan angka tersebut. Kemudian di sini juga ada petunjuk-petunjuk yang saling saling berhadapan di sini ya, dan itu cukup menarik kalau misalkan dari segi number terms. Kalau misalkan kita punya dua petunjuk yang saling berhadapan seperti ini, di mana petunjuknya merupakan angka yang sama, petak pertamanya itu akan selalu berjumlah 10 nantinya. Dan kita bisa cek aja dengan dimanapun kita menempatkan angka 7, nantinya dua petak ini pasti akan selalu berjumlah 10. Misalkan kita menempatkan angka 7 di sini, dari sebelah kiri ini adalah petak keempat, ini akan menempatkan angka 7 pada petak keempat karena hanya ada satu angka 7 saja. Jadi kalau ada angka 7 di sini, ini pasti akan didex oleh petunjuk di sebelah kiri di sini. Dan itu adalah petak keempat, 1, 2, 3, 4. Dan dari segi 7 yang dari kanan, ini adalah petak ke-6 dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini adalah 6. Dan kalau kita lihat, dua petak ini akan berjumlah 10. Misalkan kita menempatkan angka 7 di sini, maka ini adalah 4 dari kanan, dan ini adalah 6 untuk dari petunjuknya ya, menghitung angka 7 yang berada di sini petak 6, dan dari kanan itu adalah petak 4. Jadi apapun, dimanapun angka 7 kita tempatkan di baris ini, dua petak ini akan selalu berjumlah 10. Dan kalau misalkan petunjuknya itu tidak, yang berhadapan bukan merupakan angka yang sama, maka otomatis pasti akan berkebalikannya, di mana dua petak pertamanya itu nggak boleh berjumlah 10. Karena kalau kita menempatkan angka 4 di sini dan misalkan angka 6 di sini ya, atau mungkin kebalikannya aja, 6 di sini dan 4 di sini,
ini akan selalu berjumlah 10 dan akan selalu mengindeks ke petak yang sama gitu intinya. Dimana dua di sini harus kita tempatkan pada petak 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan angka 1 di sini juga harus kita tempatkan pada petak 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kita harus menempatkan dua angka yang berbeda pada petak yang sama. Dan itu kan nggak boleh pada Sudoku ini. Kita hanya bisa menempatkan satu angka saja pada masing-masing petak. Jadi kalau misalkan petunjuknya saling berhadapan dan adalah angka yang sama, dua petak pertamanya itu akan selalu berjumlah 10, dan kalau berhadapan dan bukan angka yang sama, dua petaknya nggak boleh berjumlah 10 untuk petak pertamanya. Oke, dan itu adalah beberapa logikanya ya. Dan yang terakhir untuk petunjuk number terms di sini, kita bisa melihat dari segi garis-garis untuk di baris 1, di baris 9, di kolom 1, dan di kolom 9. Terutama di sini, dan di sini sih nantinya untuk petunjuk yang ada banyak petunjuk yang sama ya. Jadi kalau di baris 1, di tiga petak ini, di tiga petak ini, dan tiga petak ini, kalau misalkan di petunjuk atasnya itu ada petunjuk number terms dengan angka yang sama ya. Kalau misalkan di sini, kalau misalkan di atas ini petunjuknya ada angka yang sama, maka itu berlaku logikanya. Di sini juga sama, kalau misalkan ada petunjuk yang sama number terms-nya di atas ini, itu berlaku untuk logikanya. Tapi karena ini nggak ada dan ini nggak ada, jadi kita abaikan aja. Yang berlaku untuk di tiga petak ini ya. Di tiga petak ini, kalau misalkan petunjuknya ada number term yang sama, berarti 888 di sini. Petak pertamanya itu nggak boleh dipilih dari entropi strata yang sama ya. Angka rendah 1, 2, 3, angka tengah 4, 5, 6, dan angka tinggi 7, 8, 9. Dan cara melihatnya adalah, kita mungkin bisa melihatnya dua petak ini, nggak mungkin dua-duanya dipilih dari angka tinggi misalkan dua petak ini aja ya. Kalau kita menempatkan dua petak ini adalah dari entropi yang sama, angka tinggi misalkan 7, 8, 9, maka angka 8 di sini kita harus tempatkan pada petak ke-7, ke-8, dan 9. Dan tapi dari petunjuk ini, angka 8 juga harus ditempatkan pada petak ke-7, 8, 9. Dan akan terjadi perulangan di dalam box ini. Jadi kalau kita menempatkan entropi strata yang sama ke dalam dua petunjuk di sini yang akan mengindeks number term yang sama, itu akan terjadi perulangan di dalam box ya nanti. Atau mungkin cara melihat yang lainnya, karena kita tahu di dalam setiap box itu hanya bisa ada satu angka yang muncul ya. Satu kali saja muncul di dalam box ya, karena ini berisi 9 angka yang berbeda, di sini juga berisi 9 angka yang berbeda, dan 9 angka yang berbeda. Jadi karena ini kita harus mengindeks angka yang sama, kita hanya bisa tempatkan salah satunya di box ini, dan itu akan mengindeks di posisi 1, 2, 3. Salah satunya akan ada di box ini, dan itu merupakan posisi 4, 5, 6. Dan salah satunya lagi akan di box ini, dan itu akan mengindeks posisi 7, 8, 9 nantinya. Jadi salah satu petak ini akan angka rendah 1, 2, 3, salah satunya akan angka tengah 4, 5, 6, dan satu lagi adalah angka tinggi 7, 8, 9. Dan logika tersebut juga sebenarnya berlaku juga kalau misalkan petunjuknya hanya ada dua angka saja yang sama ya. Jadi kalau hanya ada dua angka 8, dua petak ini intinya nggak boleh dipilih dari entropi strata yang sama. Nggak harus ada tiga petunjuk yang sama yang muncul di atas ini nantinya. Kalau dua itu masih berlaku, di mana dua petak ini nggak boleh ada entropi strata yang sama. Cuman kalau ini tiga, ada petunjuk tiga yang sama, itu harus dipilih dari satu rendah, satu tengah, dan satu tinggi agar dia bisa mengindeks di dalam box yang berbeda. Dan logika tersebut juga berlaku untuk di baris bawah sini. Kalau di bawahnya ada petunjuk yang sama, itu berlaku. Dan yang terakhir untuk di dalam kolomnya juga, kolom satu ini, kalau di sebelah kiri itu ada petunjuk yang sama, seperti di sini itu berlaku. Dan di kolom 9, kalau misalkan ada petunjuk yang sama di sebelah kanannya, itu juga berlaku. Semoga jelas di sini ya untuk penjelasannya. Jadi kita tahu nantinya di dalam tiga petak ini itu harus selalu dipilih dari entropi strata satu angka rendah, satu angka tengah, dan satu angka tinggi agar tidak berulang dalam boxnya atau mengindeks ke box yang berbeda nantinya. Oke, dan itu adalah semua logika dari number terms ya yang bisa kita terapkan. Kita coba terapkan. Tapi sekarang gimana cara kita bisa menyelesaikan puzzle ini? Mungkin kita mulai dari yang jumlah 10 dulu ya tadi. 7 di sini akan mengindeks dengan jumlahnya 10. Dan 7 tersebut nggak boleh diindeks di dalam petak ke 1, 2, 3 sini ya kalau dari kanan. Karena 7 sudah ada di dalam boxnya. Jadi 7 bakal ada di sini nantinya. Tapi kita tahu 7 nggak mungkin di sini. Tadi kita tahu kalau misalkan 7 bukan angka 1, kita nggak boleh memulai petak pertamanya dengan angka yang sama. Jadi ini nggak boleh 7. Ini nggak boleh 7. Kalau ini adalah 7, maka ini masih nyala ya untuk convert checkernya. Coba saya matikan dulu.
Kalau ini adalah 7, maka dari sebelah kiri ini akan 5, dan dari sebelah kanan ini adalah 5 juga. Walaupun ini berjumlah 10, tapi ini kan akan terjadi perulangan untuk angka 5-nya di dalam barisnya, dan itu nggak boleh. Jadi ya, ini bukan 7 sekarang. Ini juga bukan 7 sekarang. Kalau ini adalah 7, maka dari sebelah kiri ini harus 2, dan kita menempatkan angka 2 di sini, dimulai petunjuk angka pertamanya, peta pertamanya dimulai dengan angka yang sama, dan itu kan nggak boleh. Jadi nggak boleh ada 7 di sini. Oh, dan 7 nggak boleh di sini juga ya, menarik ya. Kalau ini adalah 7, maka dari sebelah kanan itu juga adalah petak 7 dan akan terjadi perulangan di situ. Jadi ternyata 7 hanya bisa di dua tempat ya, di dalam baris ini. 7 antara di sini atau di sini, dan itu akan selalu membuat petak pertamanya itu adalah 4 dan 6 ya. Ini antara 7 di sini dan ini adalah 4 dan ini adalah 6. Dan kalau di 7 ini harus 4 dan ini adalah 6. Jadi ya ini bakal selalu 4 dan 6 nantinya. Oke, nice. Dan 7 di sini itu akan selalu mengindeks angka 8 ya. Kalau ini adalah 7, ini harus 8, dan kalau ini 7, ini harus 8. Maka salah satu petak ini nantinya akan 8 nanti. Oke. Lalu 46 di sini berarti angka 2 dia harus ada di sini atau di sini ya berarti. Dan 46 di sini akan mengindeks angka 3 di sini atau di sini dari arah petunjuknya. Jadi kalau ini adalah 2, angka 3 nantinya bakal ada di sini atau di sini. Dan kalau ini salah satu petak ini adalah 3, maka itu akan mengindeks angka 5 di sini atau di sini nantinya. Oke. Um, uh, ini ada logika yang sangat menarik banget ya. Kita tahu salah satu petak ini adalah angka 3. Dan itu akan membuat untuk indexingnya di dalam baris tersebut akan menjadi angka 9 nggak sih nantinya? Jadi kalau ini adalah 3, maka 3 di sini akan mengindeks angka 3 di sini ya. Dimana itu adalah angka 9 nantinya, petak ke 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kalau ini adalah 3, ini adalah 9. Jadi salah satu petak ini adalah angka 2, dan salah satu lagi adalah angka 9 ya. Berarti ini adalah 29 pair nantinya. Oke. Lalu, dan karena kita tahu 3 petak ini berisi entropi strata yang berbeda semua, ini harus angka tengah ya, 4, 5, 6, tapi nggak mungkin 4 oleh sudoku sekarang. Oke, 5 atau 6. Kalau ini adalah 5, maka dia akan mengindeks dari sini adalah angka 9 berarti ya. Hmm. Ini nggak ada masalah ya. Kalau ini adalah 9, itu akan mengindeks angka 5 di sini, dan 3 akan diindeks di sini nantinya. Ya, kayaknya nggak ada masalah situ. Tapi 3 di sini akan selalu diindeks dengan 5 atau 6 di dua petak ini. Antara 5-3 atau 6-3 nantinya. Oke. 4 atau 6 ya. Tunggu. Ya, dan ini juga cukup menarik sih ya. Di dalam tadi kita tahu dalam logika tadi, kalau misalkan petunjuk yang berhadapan itu bukan angka yang sama, bukan petunjuk yang sama, itu nggak boleh berjumlah 10. Maka ini nggak boleh angka 4 atau 6 ya. Kalau ini adalah 4 atau 6, kalau ini adalah angka 4 atau 6, dua petak ini adalah 4 6 pair, dan itu akan selalu berjumlah 10. Kalau ini 4 ini 6, kalau ini 6 ini 4, dan itu berjumlah 10. Dan itu akan menempatkan angka tersebut di posisi yang sama, dan itu nggak boleh. Dan sama juga di sini ya. Kalau nilai 46 itu akan berjumlah 10 nantinya. Tapi sebenarnya kita bisa melihatnya dari di mana angka 1 akan berada dalam kolom ini ya. Karena satu nggak mungkin di sini. Kalau ini adalah 1, ini 6 akan dimulai dengan angka 1, dan itu kan nggak boleh tadi. Selain angka petunjuk 1 nggak boleh dimulai dengan angka 1. Jadi 1 antara di posisi kedua, dan nggak boleh juga karena 2 sudah ada di kolomnya. Maka dia antara 3 1 di sini ya. Atau 41 nggak mungkin, 41, 51 nggak boleh, 61 nggak boleh karena ini bukan angka 1, 71 masih oke, atau 81 ya. Jadi ini adalah 37 atau 8. Dan dari sini 5 nggak boleh di sini ya. 5, kalau ada 5 di sini itu akan petunjuk 5 akan dimulai dengan angka 5, dan itu nggak boleh tadi. Jadi petunjuk ini dia nggak boleh dimulai dengan angka 1, bisa aja 2, 5, tapi 2 di sini akan selalu dimulai dengan angka 2, jadi itu kita bisa eliminasi di sini. Nggak boleh ada angka 3 di dalam kolomnya karena sudah ada 3 di sini.
Nggak boleh 4, 5, 6 karena itu akan mengindeks 5 dan 5 sini akan dimulai dengan angka 5. Jadi hanya bisa 7, 8, 9. Tapi nggak boleh 9 ya. Kalau 9 akan mengindeks 5 di sini dan itu nggak ada angka 5. Jadi 7 atau 8 dan mengindeks 5 di salah satu petak. Oke. Dan mereka dari segi kiri ya berarti. Hmm. Hmm. Ini ada logika yang sangat menarik banget di sini. Tapi hampir sih ya. Hmm. 2 di sini akan selalu diindeks di posisi 7 atau 8. Maka 2 pasti bakal ada di salah satu petak ini ya. 3, 7, 8. Kita bisa melakukan sedikit eliminasi nggak? Kalau ini 6, dia akan mengindeks 3, 7, 8 di sini, di sini, di sini atau di sini ya. 6 pasti bakal ada di salah satu petak ini. Tapi menariknya itu, 2 petak ini pasti bakal selalu ada angka 8 nantinya. Karena kalau nggak ada angka 8 di sini, kalau kita mengeliminasi angka 8 di sini ya. Kalau ini nggak ada angka 8 di salah satu petak ini, 2 petak ini dipilih dari 3 dan 7. Dan 3 dan 7 itu adalah 2 angka yang berjumlah 10. Padahal 2 petunjuk ini bukan merupakan petunjuk yang sama. Dan itu akan mengindeks di posisi yang sama nantinya. 7 akan membuatnya menjadi 2, dan itu akan membuatnya menjadi 3, dan akan mengindeks 6 di sini. Dan itu akan berisi 2 dan 6 di petak yang sama. Jadi salah satu petak ini menariknya harus 8 ya nantinya. Kalau ini adalah 8, itu akan mengindeks 1 di sini, dan 6 di sini ya. Tapi kalau kebalikannya, ini adalah 8, itu akan mengindeks 2 di sini, dan 5 di sini. Saya nggak tahu sih apakah ya nggak tahu sih apakah itu bisa kita tentukan atau enggak ya. Kalau ini adalah 8, itu akan mengindeks 6 di sini ya, 6 dan 1 di sini. 6 di sini dan 1 di sini. Kalau dia adalah 8, itu akan mengindeks 2 di sini dan 5 di sini. Kayaknya belum ada suatu hal yang signifikan sih ya yang bisa kita dapatkan di situ. Saya belum melihat interaksinya apa yang bisa kita dapatkan deduksinya dari hal tersebut sih kayaknya. Jadi mungkin kita coba lihat yang lain dulu kali ya di sini. Oke. Di sini sekarang cukup menarik karena di sini pilihannya itu satu angka rendah, satu angka tinggi, dan satu angka tengah ya. Dan angka tinggi kita adalah angka 7. Kita tahu salah satu petak ini adalah angka 7. Maka sisanya adalah angka rendah dan angka tengah, satu angka rendah, satu angka tengah. Tapi angka tengahnya bukan angka 4 atau 6, karena 4 dan 6 sudah ada di dalam barisnya ya. Dua petak ini akan mengambil 4 dan 6 dalam baris ini. Maka angka tengahnya adalah angka 5 nantinya. 5, 7, dan juga ada satu angka rendah nantinya. Tapi angka rendahnya nggak boleh angka 1 ya, karena 8 nggak boleh dimulai dengan angka 1. Jadi antara dimulai dengan angka 2 atau dengan angka 3 untuk angka rendah kita, dan sisanya adalah satu angka tengah yaitu angka 5, dan angka tinggi yaitu angka 7. Oke. Tapi kita bisa melakukan beberapa eliminasi. Ini bukan 7, karena 7 akan ada di salah satu petak ini. Ini bukan 5, atau enggak akan mengindeks 8 di sini nantinya, dan itu nggak boleh. Oke. Jadi 5 bakal ada di sini ya, dan itu akan selalu mengindeks 8 di sini atau di sini. Jadi ya 5 di sini akan membuat 8 ada di salah satu petak ini, tapi 3 di sini juga akan mengindeks 3 di salah satu petak ini. Jadi ini adalah 3 dan 8 sekaligus untuk dua petaknya. Salah satunya adalah angka 3, satu lagi adalah angka 8. Dan itu mungkin akan mengeliminasi beberapa angka kali ya, kombinasi beberapa angka di petak ini. Ya, karena dia nggak boleh dimulai dengan angka rendah dan nggak boleh dimulai dengan angka tengah sekarang. Angka rendah di 3 petak ini sudah diambil, 3 bakal ada di sini, dan kita tahu ini merupakan entropi strata yang berbeda semua. Sudah ada angka rendah, maka ini nggak boleh angka rendah lagi. Kalau angka tengah, 4, 5, 6, itu akan mengindeks 5 di sini, atau di sini, dan itu nggak boleh. Maka ini merupakan angka tinggi sekarang ya, 7, 8, 9, dan mengindeks angka 5 di salah satu petak. Oke, nice. Lalu, berarti salah satu petak ini adalah angka tengah ya. Menariknya angka tengah tersebut adalah angka 4 atau 6 ya. 5 nggak mungkin ada di dalam boxnya lagi. 3, 4, 6. 3, 4, 3, 4, 6.
Jadi salah satunya akan mengindeks 5 di dalam posisi ketiga, dan satunya lagi akan mengindeks posisi kelima, keempat, keenam, atau ini dalam 46 dan mengindeks 5 di sini atau di sini. Jadi 5 di dalam box ini bakal ada di sini nantinya. Tapi ini bukan 6 lagi sekarang ya. Jadi antara ini 3 atau 4 dan 5 bakal ada di sini, dan ini akan selalu mengindeks 5 di sini, di sini, dan di sini. Jadi 5 dalam box ini nggak mungkin ada di sini atau di sini lagi, karena di dalam baris ini 5-nya bakal ada di sini, di dalam baris ini 5-nya bakal ada di sini. Dan ya, maka otomatis 5-nya di dalam box ini pasti bakal ada di salah satu petak ini. Oke. Itu membantu nggak sih sebenarnya? Terutama dalam interaksi dari atas sini kali ya. Iya, ini kayaknya cukup menarik ya di sini. Karena untuk angka, angka 3 dan 8 di sini itu harus selalu diindeks dalam posisi 8 yang berbeda ya. Nah, kita tahu dalam di atas ini salah satunya adalah angka 5 yang akan mengindeks angka 8. Tapi 3 di sini juga harus selalu diindeks dari sebelah kiri ya. Jadi menariknya kalau ini adalah 3, ini akan selalu 5 nantinya. Karena ya ini kalau ini adalah 3, 5 nggak mungkin di sini akan mengindeks 8 dan itu nggak boleh, maka harus 5, 8 seperti ini ya. Dan itu akan membuat ini jadi 5 nantinya. 5, 3, 8, 5. Atau kebalikannya ini adalah 3, dan ini akan membuat ini jadi 6, dan ini adalah harapan kita yang diindeks oleh 5 di sini. Jadi itu sangat bergantung banget dengan penempatan angka 3 dan 8 kita nantinya. Tapi nggak tahu sih gimana caranya ya untuk tahunnya. Hmm, coba. Kita coba pikirkan dulu di sini ya. Um, ini nggak mungkin 8 lagi sekarang dalam barisnya. Maka ini nggak boleh angka 5 sekarang karena itu akan diindeks di posisi ke-7 dan 9, bukan di posisi ke-8 sekarang untuk 5-nya. Hmm. Ya, ini kali ya yang mungkin ada suatu hal yang aneh kali ya untuk logikanya di dalam puzzle ini yang harus kita cari tahu gimana caranya kita bisa mendapatkan logikanya di sini. Hmm. Mungkin di mungkin di dalam petunjuk ini kali ya yang harus kita cari tahu sekarang. 2, 3, 7. 7 di sini. Ini nggak boleh dimulai dengan angka 1 dan 4. Dia nggak boleh merupakan angka 4, 5, 6, atau dia akan mengindeks angka 4 di sini, atau di sini, dan itu nggak boleh karena sudah di dalam boxnya. Dan dia nggak boleh dimulai dengan angka 1, karena ini bukan menuju 1, nggak boleh dimulai dengan angka 1. 2 sudah ada di barisnya, maka ini nggak mungkin 2 lagi. 3, 4 masih oke. Jadi ini bisa aja 3, atau 7, 8, 9 ya, mengindeks 4 di sini, atau di sini. Tapi nggak mungkin 9, 4, karena ini bukan angka 4. Jadi antara dia 3, 7, atau 8 ya. Cuman karena salah satu petak ini harus berisi angka 8, supaya ini tidak berjumlah 10, maka ini nggak boleh 8 lagi. Atau nggak 8 sudah di dalam boxnya ya, maka ini nggak mungkin 8 lagi. Dan mereka itu akan mengindeks angka 4 di sini atau di sini ya. Nah, oke. Itu membantu nggak sih? Hmm, 7. Itu mengindeks angka 4 di sini atau di sini. Hmm, nggak tahu sih itu membantu atau enggak ya. Cuman menariknya itu di dalam baris ini sekarang ada angka 378 triple ya. Di dalam baris ini angka 378-nya sudah diambil kuotanya di dalam 3 petak ini. Maka nggak boleh ada 378
di petak-petak yang tersisa. Jadi mungkin itu akan membatasi kandidat-kandidat pada dua petak ini kali ya. Di mana angka 7 bisa berada. Ini nggak boleh dimulai dengan angka 1, karena ini bukan petunjuk 1. Nggak boleh ada angka 2 di dalam barisnya. 3, 7, 8 sudah diambil. 4, 7 masih oke. 5, 7 nggak mungkin karena ini bukan angka 7. 6, 7 kayaknya masih oke. 6, 7 menempatkan angka 7 di sini. Dan mereka itu nggak boleh 8 ya. Karena kalau ini 8, itu akan menempatkan angka 7 di sini. Karena 7 pasti bakal ada di dua petak ini di dalam boxnya nanti. Di baris ini angka 7 sudah ada di dua petak ini, dan itu akan mengeliminasi 7 di dalam boxnya di petak-petak yang tersisa. Jadi ini nggak boleh 8. Atau nggak balik lagi ya, 8 sudah ada di dalam dua petak ini. Tapi dia bisa aja 9 ya, 4, 6, atau 9 ya kayaknya. Karena kalau ini adalah 9, ini bisa aja 7 nantinya. Kalau ini adalah 9, ini adalah 7. Oke. Hmm. Oh. Oh, oke, 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 oke. Seenggaknya bisa ada sedikit eliminasi yang bisa kita lakukan di sini ya. Dua petak ini nggak bakal pernah bisa 3 nantinya. Karena kalau ini adalah 3, akan diindeks oleh 8 di sini nantinya. Dan 3 dan 8 di sini membuat petak ini nggak bakal pernah bisa berisi 3 atau 8 lagi. Dan itu nggak boleh sekarang. Sama juga di sini 38 itu akan membuat petak ini nggak bisa ada kandidat lagi. Jadi ini nggak bakal pernah bisa 3. Kalau ada angka rendah di salah satu petak ini, itu harus berisi angka 2. Kalau tapi bisa aja ada 5 dan 7 menariknya ya, tapi kalau dia nggak ada angka rendah, ini adalah 5, ini adalah 7. Dan itu mengindeks 8 di sini, dan 7, 8 ya, mengindeks 8 di sini. 4, 6, 9. Oke. Agak agak nge-stuck sih ya saya. Sesuai dengan judulnya ya, stuck in the middle di sini. Hmm. Tapi ya, kita kita coba untuk mikirin lagi gimana caranya untuk menyelesaikan puzzle-nya. 2, lumayan menarik sekarang. 2, di dalam baris ini sekarang dia hanya bisa di dua tempat ini ya. Oke. 5, 2. Kita coba pencil mark juga untuk petak ini. Masalahnya kalau petunjuk 1 itu dia masih mungkin untuk dimulai dengan angka 1 sih. Oh, bentar, bentar, bentar. Ini kita bisa mengeliminasi ini dari angka 6 ya. Karena ini adalah 378 yang mengindeks angka 6 di sini, atau di sini. Dan maka di dalam barisnya ini nggak boleh angka 6 lagi. Jadi sekarang ini cukup terbatas ya. Dia hanya bisa di posisi keempat atau ke-9. Jadi 7 di dalam kolom ini bakal ada di sini atau di sini. Oke. Um, kita coba balik lagi ke sini tadi ya. Ini bisa dimulai dengan angka 1, 2 sudah ada di dalam barisnya, 3, 7, 8 sudah ada di dalam barisnya, 2, 3, 4 nggak boleh ada di kolomnya, 5 nggak mungkin, 5 akan menempatkan 1 di sini dan itu nggak boleh. 6 masih oke ya. 6 menempatkan angka 1 di sini. 3, 7, 8 sudah di dalam barisnya. 9, 1 nggak mungkin. 9, 1 akan menempatkan 1 di sini dan itu nggak ada. Jadi ternyata hanya bisa 1 atau 6 ya. Saya mau double check deh. 2, 3 nggak boleh. 4 nggak boleh. 5, 1 nggak boleh. 6, 1 masih oke. Dan 7, 8 sudah di dalam triple ini. 3, 7, 8. Dan 9, 1 nggak ada. Ya jadi ternyata hanya bisa 1 atau 6 di dalam petak tersebut. Cukup menarik sih ya untuk kandidat di sini sekarang. 1, 6, 3, 7, 4, 9. Oke. Um, Gimana caranya ya tapi? 4, 3, 5, 7. Kalau ini adalah tadi salah satu petak ini harus berisi angka 8 ya, yang akan oh ini ya sekarang. Oh iya iya iya, ini sekarang kita bisa dapatkan. Tadi balik lagi ya, angka 6 kita
6 kita akan selalu di posisi ketiga, ke-7, dan ke-8. Dan itu sudah mengambil angka 6 dalam barisnya. Jadi ini adalah angka 1. Angka pertama kita ya sekarang, Kak. Tapi itu nggak terlalu membantu sih masalahnya ya. Karena angka 1 di sini akan mengindeks angka 1 pada posisi itu sendiri. Jadi nggak ada angka lainnya yang bisa kita dapatkan. Nah, oke. Okay. Um, ya, nggak terlalu membantu ya menariknya. 378. Bentar, 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 bentar. Nggak ada. Tadi saya mikir ini kita akan menempatkan angka 7 ya di posisi keempat atau di posisi ke-9. Tapi kalau dia adalah posisi keempat itu lumayan menarik sih. 4 akan menempatkan 7 di sini dan ini adalah 7. Dan 7 oleh sudoku dia bakal ada di salah satu petak ini. Ya, tapi kayaknya masih belum bisa untuk kita dapatkan sih sayangnya di situ ya. Wow, ini gimana cara nyelesainnya ya? Um, 378. Mungkin nggak sih ada suatu spesifikasi yang bisa kita dapatkan dengan ini merupakan petunjuk number terms yang bersebelahan ya. Biasanya itu lumayan menarik sih karena itu akan mengindeks angka yang sama ya. Angka 4 di sini itu akan mengindeks 7 di sini dan 2 di sini. Ada permasalahan nggak kalau misalkan kita menempatkan angka-angka tersebut? 4, 7, 2, 3 akan di sini dan 7 akan menempatkan angka 8 di sini. Ini nggak ada masalah ya. 6 di sini akan menempatkan 7, 2 di sini dan 3 akan di sini dan 7 akan mengindeks 8 di sini. Hmm. Kayaknya aman-aman aja sih ya untuk penempatan deh. Mungkin dari segi kanan sini itu akan menempatkan angka 3 ya. 7, 7 di samping akan menempatkan 7 di sini. Kalau ini adalah 6, ini adalah 7 dan menempatkan angka 8 di sini. Dan 3 akan menempatkan angka 3 di sini ya. Pasti ke 6 dan itu akan menempatkan angka 5 di sini. Gak ada masalah sih masalahnya. 4, 4, 7, 4, 7, 8, 4, 7, 8 itu akan menempatkan angka 3 di sini dan ini adalah 5 ya. Hmm. Iya, nggak ada masalah sih masalahnya. Hmm. Oke. Um, saya agak agak bingung sih ya gimana caranya untuk mendapatkan deduksi dalam puzzle ini. 378. 385. Kalau feeling saya ada suatu hal dari angka 4 atau angka 5 sih ya. Angka 5 terutama yang agak agak cukup aneh di sini untuk penempatannya karena di sini diindeks dengan dari samping dan ya banyak banget kayak angka 5 di atas ini yang akan mengindeks angka 8 nantinya. Hmm. Uh, Gimana caranya ya untuk dapat progresnya di sini? Coba-coba kita coba pikirkan di sini ya. 29, 35. Um,
38. Kita tahu nggak sih kalau ini masih mungkin untuk berisi angka 3 atau enggak? Kita bisa mengeliminasi 3 dari dua petak ini. Tapi mungkin nggak kalau misalkan 3 bisa kita eliminasi juga. Karena itu akan membuat menjadi 257 triple ya. 38 di sini. Dan itu akan membuat menjadi 78, 58. Nggak ada masalah sih masalahnya. Hmm. Oke, coba. 378 ya. 25. Tiga, empat, enam, lima, enam di sini akan mengindeks 3 di sini ya. 79 akan selalu diindeks dengan 5 di sini atau di sini. Gimana sih caranya? Saya bingung banget ya untuk dapat dapat logikanya di sini. Saya bingungnya tuh sangat sulit untuk mendapatkan case yang perlu dicek itu seperti apa gitu ya. Ada suatu interaksi yang saya miss sih sepertinya di sini. Tapi saya nggak tahu itu apa untuk yang perlu dicek masalahnya. Hmm, kalau ini adalah 5, itu akan membuat ini menjadi 8 ya. Tunggu. Itu sangat spesifik banget sih. 5, 2, 7. Apa akan di sini? Ini akan 5, ini akan 9, ini akan uh Oh, bentar. Oh, paham. Saya kayak paham untuk logika yang perlu dicari kayak di sini deh. Kita bisa mengeliminasi 5 pada petak ini kayaknya. Iya, wow. Iya, ini memang benar sih. Ini adalah number terms dengan logika yang sangat aneh banget, tapi sangat menarik banget untuk interaksinya di sini ya. Karena untuk petunjuk 7 di sini, dan petunjuk 5 di sini, dan 5 di sini atau 5 di sini ya. Salah satu petunjuk ini akan selalu dimulai dengan angka 3. Akan menunjukkan 35 atau 35 ya. Dan salah satunya lagi akan menunjukkan angka tengah ya, 46. Ini antara 46 dan mengindeks 5 di sini, atau ini adalah 46 dan mengindeks 5 di sini. Dan 46 tersebut adalah 46 yang berbeda dengan 46 di sini. Jadi kalau ini adalah 4, 46 di sini akan selalu dimulai dengan angka 6. Atau kebalikannya ya. Kalau ini adalah 6, 46 di sini itu akan selalu dimulai dengan angka 4 nantinya. Karena nggak boleh ada angka 6 lagi di dalam kolomnya. Karena ini merupakan 46 yang berbeda, itu akan selalu mengindeks ke dalam dua baris yang berbeda. Di baris keempat dan di dalam kolom keempat dan di dalam kolom keenam kalau kita menghitungnya dari segi arah kanan ya. Jadi kalau misalkan ini adalah 4,
7 harus kita tempatkan di sini, dan salah satu petak ini adalah 6 yang akan mengindeks 5 di sini. Jadi kalau ini adalah 4 dan ini adalah 6, salah satu petak ini 7 akan di sini dan 5 akan di sini. Dan kalau ini adalah 6, ini harus 7 dan akan mengindeks salah satu petak ini akan 4 berarti karena ini adalah 6 dan salah satu petak ini nggak mungkin 6 lagi maka harus 4 dan akan mengindeks 5 di sini. Intinya adalah 7 dan 5 di sini dia selalu berada dalam dua baris yang berbeda antara 75 seperti ini atau 75 seperti ini. Dan apapun kemungkinannya, ini nggak bakal pernah bisa 5 lagi. Kalau ini adalah 7 dan 5 seperti ini, otomatis ini nggak mungkin berisi angka 5 dong, karena ini pasti akan berisi angka 7. Atau 7, 5 seperti ini, di mana salah satu petak ini akan berisi angka 5, dan itu akan mengeliminasi petak ini dari angka 5. Jadi apapun kemungkinannya dengan 4, 6 di sini, itu akan selalu membuat ini nggak mungkin 5 lagi. Wow, oke. Dan sekarang 5 bisa kita tempatkan yang harus muncul di salah satu petak ini untuk angka tengahnya. Kita harus tempatkan di sini. Dan mengindeks angka 8 di posisi kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Menempatkan angka 8 di sini. Dan sekarang 3 di sini ya. 8 membuat menjadi 3. Maka indeksingnya di sini harus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita tahu 5 di sini. Maka nggak mungkin 9, 5 lagi. Maka harus 7, 5 sekarang. Oh ya. Dan harusnya sekarang kayak sudah bisa lumayan lancar ya untuk kita menyelesaikan puzzle-nya. Wow, itu deduksinya sangat menarik banget kalau misalnya di sini ya dengan penggunaan angka 4 dan 6. Dan dari segi setup-nya ya, petunjuk-petunjuk sini yang membuat kita bisa mencapai tahap kededuksi tersebut benar-benar sangat luar biasa sekali konstruksinya oleh Mr. Meneses ini. Luar biasa banget untuk puzzle-nya. Oke, tapi kita coba untuk cari lanjutannya sekarang ya. Jadi sekarang kalau misalkan petunjuknya sudah selesai, mungkin kita coba X-kan juga saja. Ini sudah pasti oke untuk petunjuknya, ini sudah pasti oke. Oh, dan 7 di sini ya. 7 akan membuat menjadi 8 sekarang. Dan petunjuk 5 harus mengindeks 5 di sini. Dan dari kanan 2 di posisi ke-8 di sini. Oke, berarti ini sudah oke untuk petunjuknya sekarang. Lalu di mana lagi? 3, 4, 6, 5, 7, 8. Maka yang tersisa adalah 1, 9, dan 2. Oke. Ini bukan 8 lagi sekarang. Maka 6 pasti bakal ada di sini atau di sini. Mungkin itu mengeliminasi petak ini dari beberapa angka ya. Karena ini nggak mungkin 1, 2, 3, 7 sudah di dalam barisnya. 4 masih oke, 5 masih oke. 6 kita tahu bakal ada di sini dan di sini dalam barisnya jadi nggak mungkin di sini. 7 sudah di sini, 8 sudah ada di barisnya, 4, 5 atau 9 berarti ya untuk kandidat pada petak tersebut. Oke. Tapi menariknya kita belum bisa selesaikan ya. Di sini yang mana yang merupakan angka 4, di mana yang merupakan angka 6. Oke, ini sudah pasti oke untuk di atas. Ya, belum juga ya menariknya. 4 atau 9 mengindeks 7 di sini atau 7 di sini. Oh, tapi 6 di sini ya. Iya, itu yang akan membantu menyelesaikan semuanya. 6 lihat ke atas membuat menjadi 4 sekarang dan ini adalah 6 dan harusnya sangat banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan sekarang. 4 di sini akan mengindeks 2 dan 7 seperti ini. Sudoku akan membuat menjadi 2 sekarang. Jadi ini sudah selesai untuk indexing. 7 dan 2 mengindeks 8 di sini dan 8 di sini sekarang. Oke, jadi sudah oke. Oke. Kemudian ini bukan 8 lagi sekarang oleh Sudoku. 8 sudah mengeliminasi, ini bukan 8 lagi. Oke, kita coba selesaikan indeksingnya ya. Ini sudah mengindeks angka 7 sudah oke. Dari atas 6 adalah posisi ketiga sekarang, maka harus 3 ada di sini yang oleh Sudoku membuat menjadi 4 sekarang. Jadi ini sudah oke untuk petunjuknya. Sekarang dari 5, ini 4 5 berarti dan ini adalah 3 5 seperti ini. Dan ini bukan 5 lagi sekarang. 3 akan membuat menjadi 3 sekarang, 2 membuat menjadi 9 dan indeksingnya 23 dan 93 sudah oke. Jadi sudah selesai. Dari segi kiri juga sudah selesai semua. Dan sekarang tinggal dari bawah doang berarti petunjuknya yang belum ya. Ada petunjuk 61 di sini dan petunjuk 147 yang belum kita selesaikan. Dan tapi harusnya sudah bisa sangat lancar ya untuk puzzle-nya. Cuman nanti kita lihat bagaimana
puzzle bisa diselesaikan. Tapi 1 sekarang oleh Sudoku dia bakal ada di salah satu petak ini. 7 juga sama ya. 7 di dalam box ini pasti bakal ada di sini. Dan di dalam boxnya kita tersisa angka 2 dan 9 yang bisa kita selesaikan. 9 oleh Sudoku bakal ada di sini. 29 per, membuat barisnya adalah angka 1, 3, 4, 7, dan juga 8 di dalam box ini. 4, 7, 8, tapi ada 7 di dua petak ini yang melihat ke samping, maka 7 harus di sini. Di dalam barisnya kita masih butuh angka 6. Dua petak ini adalah 1 dan juga 8 yang belum muncul. Oke. Lalu di mana lagi? 37, 49. Ini masih belum ya. 49. Sekarang ini nggak mungkin 9 lagi, karena nggak mungkin ada angka 7 di sini. Makanya harus 4 dan mengindeks 7 di sini, yang menyelesaikan satu kita. Ini pun juga sudah selesai, ini pun juga sudah selesai. Tinggal 3 atau 7 di sini ya, yang mengindeks 4 di sini atau 4 di sini, tapi nggak mungkin 4 di sini lagi karena sudah ada di boxnya. Maka harus 7 dan 4. Sudah oke. Dan 7 membuat menjadi 3. Dan number terms yang terakhir adalah 31 dan 36. Dan tinggal Sudoku sekarang untuk menyelesaikan puzzle-nya. Luar biasa banget. Oke, kita coba pencil mark dulu di dalam kolom ini aja mungkin. 1, 2, 3, 4. Kita butuh 5, 7, 8 yang belum muncul. Ini bukan 5 atau 8, maka harus 7 di sini. Bukan 7 lagi sekarang. 9, 1 membuat menjadi 2 sekarang. Ini bukan 2 lagi. Dalam baris ini kita masih butuh 9 dan juga 5. 5 di sini membantu. 5, 9 membuat menjadi 1 dalam boxnya. 9 di kolomnya. 9 mat ke atas, menyelesaikan 9, 2 kita. Lalu 9 di dalam box ini bisa kita tempatkan. 9 di dalam box ini bisa kita tempatkan juga, harus di sini. 9 oleh Sudoku yang terakhir bisa kita tempatkan juga di sini sekarang. Di dalam box ini kita butuh 1, 3, dan juga 6. Ada 1 mat ke atas. Ini adalah 3, 6. Maka di kolomnya tersisa angka 5 sekarang. Dalam kolom ini kita masih butuh angka 6. Kolom ini ada 2 dan 3 yang bisa kita selesaikan. 5 mat ke samping, menyelesaikan 8, 5 kita. Baris ini ada 1, 8, dan juga 3 ya, yang belum ada. 1, 3, 8. Kayaknya masih belum ya di situ, tapi sayangnya. Cuman di dalam box ini ada angka 5 yang harus muncul di sini. 7 dan juga 4 bisa kita selesaikan. Menyelesaikan 4, 8. Ini bukan 8 lagi di kolomnya. Kita lihat kedua kolom ini mungkin ada 6 dan 8. Yap, ada 8 di sini yang membantu. 8, 6, 6, 3. 1, 3, dan juga 2. Belum terselesaikan di sini ya. Ini nggak mungkin 3 lagi, ini nggak mungkin 1. Kayaknya harus ada samping dulu. Kita lihat baris sini saja. Ada 7 dan juga 4. Yap, 7 di sini membantu. 7, 4. 6 dan juga 3. Membuat ini bukan 3 lagi. Ini saya nggak miss number terms kan ya. Kayaknya udah sih. Di dalam baris ini ada 2 dan 3. Yap, ada 3 di sini. 2, 3, 1, 2. 1 masuk ke samping, menyelesaikan 8 dan 3. 8, 1. Dan yang terakhir adalah 1 dan 4. Dan puzzle selesai. Stuck in the middle. Number term Sudoku dengan logika yang tidak biasa, tapi sangat menarik banget interaksinya di puzzle ini. Tadi di awal banyak banget properti dari number terms yang kita bisa terapkan di sini dengan entropi untuk 3 petak ini, 3 petak ini, dan 3 petak ini. 2 petak ini berjumlah 10 dan beberapa eliminasi lainnya yang bisa kita terapkan untuk mempersiapkan kita ke dalam logika di mana ini akan selalu 4 dan 6 dan mengindeks 7 dan 5 di dalam kolom yang berbeda dan mengeliminasi petak ini dari angka 5. Wow, itu benar-benar interaksi yang sangat aneh tapi sangat menarik banget untuk logikanya dan saya benar-benar enjoy banget untuk bermain puzzle hari ini. Puzzle yang sangat keren oleh Mr. Menace. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.